Sekali lagi ya, masih kurang semangat. Selamat malam. Shalom. Luar biasa. Baik, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini dengan segala hormat, dengan kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Ku datang Tuhan. Dalam hadirat-Mu seluruh sujud menyembah, ku tersungkur dan ku datang Tuhan. Dalam hadirat beriaskan seluruh sujud menyembah, ku tersungkur dan mengesah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Katakan ku datang. Haleluya. Amin. Haleluya. Beriaskan seluruh ku tersungkur
Kita angkat pujian. Api kemuliaannya Bapak Ibu Saudara. Biar malam hari ini ya, semangat yang baru, hati yang baru, kekuatan yang baru, roh yang baru diberikan oleh Tuhan buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Amin. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Datang yang maju iman kita. Gunakan senjata dalam bahasa Roh Kudus. Siap-siap. Api kemuliaannya, amin, tercurah dari surga. Penuhi semua bangkitan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Akan berdunia bahwa Yesuslah Raja. Sekarang dengarkanlah suara Nabi. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari kemuliaan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari datang untuk menyembahnya. Bersiap aku jangan berhina, Yesus panglima kita. Amin. Dalam bahasa Roh Kudus, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua bangkitan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua bangkitan gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua bangkitan api kemuliaannya tercurah dari beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, sekali lagi, segala raja. Saudara percaya bahwa di tahun awal 2025 Tuhan akan mencurahkan apanya Bapak Ibu Saudara? Semangatnya. Ya, dulu yang 2024 ya, hot fried chicken ya. Yang adem-adem ayam 2025 bangkit semangat buat Tuhan. Amin. Terus memuji Tuhan, bersorak-sorak buat Dia. Kita angkat pujian. Oh, betapa indahnya.
versi baru ya. 2025 versi baru dangdutnya. Ya. Jangan versi lama kita pakai. Versi baru, ya, semangat baru. Ya. Dan kita mau katakan malam hari ini, dan kita tetap punya iman dan berkata, kita punya Allah yang besar. Tidak ada Allah seperti Yesus, Allah yang besar. Amin. Kita akan pujian Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Ini lagu lama ya, udah lama sekali nggak pernah. Ya, saking lamanya saya juga kurang apa. Biasa, ya. Baik, karena mengingat waktu, kembali dengan segala hormat, dengan kasih Tuhan, saya undang kembali. Oh iya, ya ada pengakuan dosa dulu. Ya, kita mau menjalankan persembahan nanti. Siapa ya? Oh, Bapak. Siapa yang udah oh. Doa dulu ya, berikan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan telah beri untuk kami bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan bisa membahas berlimpah-limpah kali ganda. Kau berkati kami yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan pujian segala puji syukur main di desa. Kami
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Baik kita mau siapkan hati kita mau mempersiapkan roh kita, biar Tuhan yang akan memenuhi dengan firman-Nya malam hari ini buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Baik, sebelumnya kita mau angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Tuhan, kami menyiapkan hati-hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada saat malam hari ini Engkau kenyangkan di dalam setiap jiwa-jiwa kami. Engkau puaskan setiap jiwa-jiwa kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Karena kami menyadari Tuhan, apa yang ada di dalam dunia ini tidak ada satupun yang dapat memuaskan kehidupan kami, teristimewa jiwa kami, kecuali firman Allah. Berfirmanlah, berbicaralah, urapi kami hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan percayakan untuk pada saat malam hari ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba-Mu penuh kelemahan dan kekurangan. Hamba-Mu penuh dengan kebodohan. Tapi kami terlalu yakin dan percaya hanya Roh Kudus saja yang akan merapi hamba-Mu, sehingga lewat lidah mulut hamba-Mu Tuhan, benar-benar bukan dari hikmat manusia, tapi hikmat Allah yang menyertai, yang mengurapi perkataan apa yang harus hamba-Mu sampaikan saat malam hari ini. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Buatlah jemaat-Mu Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tahun 2025 ini benar-benar kami mempertanggungjawabkan jiwa-jiwa kami, mempertanggungjawabkan hidup kami, supaya kekekalan yang menjadi janji Tuhan dapat kami bersama-sama raih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang siap untuk tabur firman Tuhan. Kita akan sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk ya. Puji Tuhan. Selamat datang kepada saudara kita Eka ya. Tante Eko, kamu Eka. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Eka pertama ya, anak daripada Bapak Asuh ya. Bapak Asuh 2 kali ini ya Pak ya. 2 kali ya Pak. 2 kali atau 3 kali? 2 kali, puji Tuhan ya. Selamat datang saudara Eka ya. Jemaatnya memang masih sedikit ya, tetapi tidak mengurangi semangat untuk kita mengagungkan Tuhan. Sedikit yang penting semua bertobat, semua masuk surga. Apa artinya ya? Jiwa banyak, memang kita rindu bangku yang kosong penuh dengan jiwa-jiwa, tapi penuh dengan jiwa-jiwa yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Kata-kata beriman berarti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kata-kata beriman berarti benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena satu firman Tuhan katakan, adakah waktu aku datang yang kedua kali, adakah imanku jumpai di dalam dunia ini? Berarti saudara, hari-hari terakhir, memang firman Tuhan juga katakan dengan roh yang tegas di dalam 1 Timotius 4 ya, hari-hari terakhir akan terjadi kemerosotan rohani ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, jangan patah semangat, jangan lemah semangat, meskipun kita masih bisa dihitung dengan jari. Jangan kalah semangat kita dengan gereja yang ribuan ya. Memang untuk secara kasat mata, kebanyakan manusia hanya lihat secara kasat mata ya. Tapi ingat, Tuhan katakan apa di dalam Samuel, Tuhan tidak lihat seperti apa yang manusia lihat dengan kasat mata, tapi Tuhan lihat hati kita. Malam hari ini juga Tuhan lihat hati kita ya. Biarlah kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Biarlah hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Tadi sudah diawali oleh MC kita, WL kita, tahun baru, biarlah semangat baru, gairah baru, paradigma baru, semua baru, sesuai firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu, ya.
Hari ini saya ingin sampaikan yaitu hidup yang bertanggung jawab. Ya. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Nanti ada beberapa hal tentang tanggung jawab ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Karena apa, saudara? Hidup ini adalah merupakan apa? Anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan setiap hari, ya, dan setiap hari kita harus Tuhan kasih kesempatan untuk apa, saudara? Untuk hidup untuk apa, saudara? Hidup untuk apa? Memuliakan Tuhan. Tapi sekarang, saudara, sejauh manakah ya kita memuliakan, ya, memuliakan Tuhan? Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Sudah ada? Buka aja HP suci kita, ya. Lambat slide, kita akan buka HP suci kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang. Saudara ini pendatang di dalam dunia ini. Kenapa, saudara? Kita ini adalah warga kerajaan surga. Yakub 3 ayat 20, ya. Kita ini warga kerajaan surga, ya. Saudara yang kasih Tuhan, supaya sebagai pendatang dan perantau, kita ini perantau, pendatang, ya. Kamu menjauhkan diri dari keinginan daging. Kita sebagai perantau, kita sebagai pendatang, ya, ada surga yang harus kita bawa di dalam dunia ini, ya. Kita sebagai perantau, jangan di sini katakan apa, saudara? Sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya. Kenapa di sini katakan kamu harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa? Saudara, kita sebagai perantau. Jadi kita di dalam dunia sebagai perantau, pendatang, hanya menumpang. Jadi apa yang ada di dalam dunia? Salah satunya kehidupan apa? Apa yang ada dalam dunia? Pernah saya sampaikan. Apa yang ada dalam dunia? Kehidupan daging, ya. Dari keinginan daging. Ya. Saudara, kenapa di sini katakan yang berjuang melawan jiwa, ya, yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, ya, berlawanan dengan keinginan roh, ya. Tadi juga disinggung oleh WM, roh kita juga harus semangat. Saya sampaikan juga minggu yang lalu, bahkan berapa kali, ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 11 ini luar biasa, sampai termaterai, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, ya. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Jangan sampai roh kita kendor.
Ya, kendor untuk apa? Memuliakan Tuhan, amin. Mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sih setiap minggu ini kita harus beribadah kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat. Karena di dalam hari Sabat situlah Tuhan menyediakan berkat untuk kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Oleh sebab itu Timotius katakan, ibadah kita ini sangat berguna karena mengandung janji baik untuk sekarang selagi kita hidup di dalam dunia, ya, maupun yang akan datang. Ya. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, oleh sebab itu di sini katakan menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya. Sebagai warga surga, Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, situ katakan, tidak ada di catatan saya, cuma teringat saja. Orang yang sudah di dalam Yesus Kristus sudah mensalibkan dagingnya. Daging ini memang ingin serba enak ya saudara. Coba kalau makan pun kalau bisa ya, namanya keinginan daging ya, harus yang enak-enak. Kalau tidur, kalau bisa sopanya yang mentul-mentul. Kalau berpakaian, kalau bisa yang bermerek, pokoknya yang enak-enak deh ya saudara. Tidak mau sengsara daging ini. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, memang saudara, musuh utama yang susah dikalahkan adalah daging kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan lewat firman Tuhan pada saat malam hari mengingatkan kita sebagai pendatang, sebagai perantau, ya, kita harus benar-benar menjauhkan diri dari keinginan daging. Minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, kita harus, hidup kita harus baru, pikiran kita harus baru, perasaan kita harus baru, apalagi perbuatan kita harus baru, apalagi perkataan kita harus baru. Semua harus baru. Ya. Karena apa? Harus baru. Kalau dulunya seringkali kita melampiaskan hawa nafsu kita. Amin. Seringkali kita melampiaskan kedagingan kita. Daging kita suka apa, itu yang kita turuti. Atau perlu kita baca saja ya, Galatia. Saya diingatkan ayat ini saudara, keinginan daging, supaya kita lebih jelas ya. Galatia pasal yang kelima, mulai 19. Galatia pasal yang kelima, tidak ada di catatan, jadi di PowerPoint pun tidak ada ya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 mulai sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ini Rasul Paulus katakan. Ternyata Rasul Paulus belum bertobat ya, kehidupannya ya seperti Galatia 5 itu ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 20 ya. Sudah dikasih Tuhan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita tetap melakukan hal itu, kita tidak dapat apa? Bagian dalam kerajaan Allah. Padahal sudah dikasih Tuhan, janji Tuhan apa?
Yesus bangkit naik ke surga, janji Tuhan apa? Tuhan menyediakan tempat. Ada amin. Supaya di mana aku ada, di mana kita ada, Tuhan pun ada di sana. Luar biasa. Ya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Kenapa kita harus meninggalkan daging? Ini tadi, kita harus sadar bahwa segala sesuatu tidak ada yang pasti di dalam dunia ini, dan juga tidak ada yang bisa kita banggakan. Harapkan hidup dalam dunia ini sangatlah singkat, karena kita hidup di dunia ini hanya sebagai pendatang, perantau. Oleh sebab itu, kita harus hidup dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Kita harus berbeda. Cara hidup kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara kenal Tuhan? Tadi kita bincang-bincang ya sama Yoga ya. Nggak tahu kok tumben ya Yoga bincang-bincang masalah kenal Tuhan. Iya ya Mah ya. Namanya kenal Tuhan itu semua ngakui bahwa dia kenal Tuhan. Tapi sampai di mana pengenalannya kan? Kalau cuma kenal saja, ya, kita harus mengenal secara pribadi. Amin. Kalau kita kenal secara pribadi dengan Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi selera Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kita harus tahu selera Tuhan. Namanya mengenal persis, mengenal secara pribadi, ya. Seperti saya sama suami saya otomatis kenal pribadi suami saya, ya. Bagaimana supaya hubungan kita tetap harmonis? Karena saya kenal apa yang menjadi selera suami saya, apa yang menjadi kesukaan suami saya harus tahu. Amin. Tidak akan mungkin kesukaan suami terus saya nentang, ya. Demikian juga suami terhadap saya kenal persis. Satu contoh begitu. Demikian juga kita dengan Tuhan, saudara. Kalau kita kenal secara pribadi dengan Tuhan, apa yang menjadi selera Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Amin. Luar biasa, ya. Kalau kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging, kita harus benar-benar menjauhkan diri dari keinginan daging. Kenapa? Kalau kita melakukan daging, tadi dikatakan kita tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Jadi pengiringan kita, pelayanan kita, pengorbanan kita selama kita di dalam dunia tidak ada faedahnya. Amin. Ayo kita mulai sekarang. Kita mulai benar-benar mengenal, ya. Mengenal pribadi Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya. Kita akan baca Ibrani 4 ayat 13. Ibrani pasal 4 ayat 13, ya. Langsung melaju saja. Sebenarnya ada 3 ayat, ya, saudara. Tapi kita akan membaca Ibrani 4 ayat 13, singkat waktu. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua akan terbuka di hadapan Tuhan. Ada amin? Kenapa, saudara? Kita harus rubah mindset pikiran kita. Ya, kita nggak tahu juga, ya. Kelihatannya kayak malaikat semua. Waktu dengar firman Tuhan kan kayak malaikat semua, ya, serius, kelihatannya serius. Tapi siapa tahu pikiran kita? Amin. Siapa tahu pikiran kita? Ada amin? Mungkin pikiran kita seperti jalan perumpamaan 4 macam tanah itu, ya. Jadi tanah yang sedang jalan-jalan, sedang melayang, atau ibu-ibu, aduh, tadi belum nyiapin, ya, untuk malam, ya,
untuk makan malam. Seandainya ya ibu-ibu ya saudara-saudara kasih, mungkin mikirkan, aduh belum bisa bayar hutang, waduh uang tagihan bagaimana? Bisa tidak saudara? Bisa. Luar biasa. Di mana-mana, di mana ada udara, di situ ada iblis. Amin. Oleh sebab itu perlu pikiran kita harus baru, ya. Ingat, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka. Ya. Oleh sebab itu ada pengarang pujian mengarang satu pujian namanya. Ada tangisan, ratap tangisan. Kalau ada ratap tangisan, mau bertobat, menyesal. Seperti siapa? Orang kaya. Lazarus dan orang kaya. Lazarus miskin masuk surga, bukan Bapak Abraham telah mati. Orang kaya pun mati. Semua manusia akan mati ya. Setelah mati, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sudah? Ya, orang kaya ini masuk neraka. Ternyata memang ada surga dan ada neraka. Itu terbukti di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita menyadari bahwa semua telanjang di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, ayo kita perhatikan hidup ini. Kita hidup harus mengikuti peraturan yang ada, ya. Tidak bisa semaunya kita sendiri, ya. Kita ini sudah ada yang mengendalikan. Biarlah hidup kita dikendalikan oleh siapa? Oleh pemilik kita, ya. Tuhan kita siapa? Pemilik hidup kita, Yesus, Tuhan. Biarlah hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, ya. Hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, supaya benar-benar hidup kita boleh terarah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang terluput dari pandangan Allah. Tidak ada seorang pun yang terluput di hadapan, di pemandangan Allah. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai hidup kita terjebak dengan pesona dunia, ya. Sehingga kita lupa bahwa setiap tindakan, kata-kata, pikiran kita terjebak, ya. Saudara yang kasih Tuhan, sampai hidup kita melupakan Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, meskipun jemaat yang kecil, memang sebagian ada yang tidak hadir. Tadi pun ada yang bilang, aduh terlalu apa ya, udah badannya kurang sehat, terlalu capek, ya. Sebenarnya cuma capek, ya. Kan ikut Tuhan ada menyangkal diri, amin. Jikalau engkau hendak mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib, baru capek saja sudah KO, ya, saudara. Tapi di sini puji Tuhan ya, setia sama Tuhan, ya. Oleh sebab itu tadi juga disinggung oleh MC kita, ya. Kita diingatkan untuk terus menjaga hati dan pikiran kita dengan cara mengisi dan memenuhinya dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang ada 3 bentuk tanggung jawab. Ya, kita masuk 3 bentuk tanggung jawab. 3 bentuk tanggung jawab, ya. Yang pertama, tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa saudara? Kenapa? Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Ingat, kita ini buatan Allah, ya. Harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena apa? Kita adalah buatan Allah. Untuk apa saudara?
Allah menghendaki supaya kita berbuat baik, ya. Berbuat baik, ya. Melakukan pekerjaan baik, artinya melakukan apa yang sudah dirancang dan dikehendaki oleh Allah. Kita melakukan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita, ya. Saudara kasih Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, tadi bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena kita adalah buatan Allah, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Kita akan baca Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Galatia pasal 5 pasal 6 ayat yang ke-5. Galatia 6 ayat yang ke-5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya tambah Roma, sudah kita baca minggu yang lalu, tapi kita akan baca lagi, ya. Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat yang ke-12. Ya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sudah begitu rupa saya sampaikan minggu yang lalu, karena nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Tadi Ibrani katakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua harus kita pertanggungjawabkan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur, saudara, kalau saat malam hari ini kesempatan yang indah, Tuhan masih beri kesempatan untuk kita mendengar nasihat-nasihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Yang ketiga, tanggung jawab pada orang lain. Selain terhadap Allah, terhadap diri sendiri, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melayani sesama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah satu dengan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Dari kasih karunia Allah. Ya, sekali lagi saya baca, layanilah satu dengan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Layanilah seorang akan yang lain. Ini adalah perintah yang harus kita kerjakan dan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Layanilah satu dengan yang lain, bukan secara jasmani, saudara. Memang secara jasmani, ayo kita harus ada kesatuan hati, saling menopang, saling membaur, saling bergandeng tangan, saling menasihati. Kan tujuan untuk kita beriman bersama-sama apa? Kalau kita baca Ibrani 10 ayat 25. Apa, saudara? Supaya kita saling menasihati. Jangan tinggalkan perhimpunan bersama. Di situ kita saling menasihati satu dengan yang lain. Jadi kalau ada teman kita yang menegur, seandainya kita salah, tegur, meskipun saya sebagai gembala, ya, beberapa hari yang lalu juga ada jiwa yang datang, ya, jemaat datang, ya, nasihati, Bu, aku mau ngajari Ibu, ya. Oke, saya dengar, ya, saya dengar. Kalau itu memang baik, ya, kita lakukan. Kalau memang itu nyimpang firman Tuhan, saya tidak akan lakukan, pasti saya tentang, ya. Meskipun kita gembala, jangan segan-segan, saudara. Kalau saudara tidak senang, seandainya saya
atau bapak lagi ngapain, terus saudara tidak senang, Pak, Bu, Ibu kok gitu ya? Seandainya begitu, tidak apa-apa saudara, kita saling menasihati, saling menegur, amin. Ini tujuan perhimpunan bersama-sama, supaya benar-benar kita pertahankan kesucian hidup kita. Kita pertahankan kasih karunia yang Tuhan berikan, sudah berikan kepada kita. Ya, di sini Tuhan minta layanilah satu dengan yang lain. Kita melihat bagaimana cara Rasul Paulus melayani satu dengan lain. 1 Korintus 9 ayat 16. Ya. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau kita tidak melayani dengan memberitakan Injil kepada orang lain, sama dengan kita celaka. Rasul Paulus, celakalah aku bila mana aku tidak memberitakan Injil. Jangan setiap kali kita ketemu cuma kita sekedar ceritain kesalahan orang lain. Lebih baik kita memberitakan kabar baik kepada mereka, amin. Kita lihat saudara kita sedang lemah, apa salahnya kita datang, kita nasihati supaya mereka bangkit kembali. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita perbaharui mindset daripada Tuhan Yesus, pikiran daripada Tuhan Yesus terhadap jiwa-jiwa. Apa artinya setiap kali kita memperingati hari Natal kalau hidup kita tidak berubah? Ya, biarlah, kenapa pikiran kita harus baru? Tahun 2025, saudara, kita harus mempertanggungjawabkan, saudara, jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin ya kenalan kita. Setiap jiwa, setiap kali saudara, baik saya di mikrolet atau di mana, saya bincang-bincang, ya. Kalau bisa saya ajak obrol, ya. Ngobrol, kita pancing dulu, ya. Sudah dikasih Tuhan. Kenalan dulu. Nah, di situ kita bisa masukkan Injil kepada mereka, ya. Saudara, apakah kita merasa senang kalau kita nanti di surga, keluarga kita ke neraka, sengsara? Kita senang-senang, keluarga kita sengsara. Inilah waktunya, saudara. Memang benar firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 1, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, supaya hidup kita mengeluarkan buah, terutama buah jiwa-jiwa. Amin. Mau saudara kita mempertanggungjawabkan hal ini ke dalam bertanggung jawab pada orang lain, ya. Ingat saudara, jiwa-jiwa belum diselamatkan, jiwa-jiwa yang masih tersesat adalah bukan tanggung jawab siapa-siapa. Mungkin itu tanggung jawab gembala, itu tanggung jawab pendeta. Tidak, saudara. Itu semua tanggung jawab kita. Amin. Sebelum saatnya tiba giliran kita, saudara dikasih Tuhan, sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Terutama lewat perbuatan kita, saudara. Kadang-kadang Tuhan orang bisa selamat lewat pelayanan hidup kita. Hidup kita inilah yang merupakan Injil, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Saya kan di rumah saya itu belakang sumur umum, saudara kasih oleh Tuhan. Sumur umum, ya. Kami nyuci di situ, papain di situ, ya, sudah kasih Tuhan. Nah, pernah ada sekali kala ada beberapa orang, ya. Pernah saya lihat ada orang-orang nyuci kan bergantian di situ, ya. Ada orang cuci, ini hal kecil saja, ya. Nyuci,
mereka cuma ucek-ucek saja. Sabunnya di mana itu? Apa yang bersih dalam hati saya? Tidak pakai sabun, saya bilang. Tidak bisa beli sabun. Itu satu penginjilan juga loh saudara. Oh, tidak punya sabun. Kalau saya ada stok sabun, saya kasih sabun saudara. Kalau tidak, saya kasih duit. Yuk beli, karena dekat kami kan ada warung ya, beli. Saya suruh beli saudara. Orang nyuci beras, mau masak nasi ya, sedikit sekali. Saya bilang, ya, iya sedikit. Mau beli beras, uangnya tidak ada. Akhirnya saya lihat, itu sering saya lakukan saudara. Mungkin tidak setahu suami saya, tidak setahu anak saya. Itu sering saya lakukan ya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ada beberapa orang bilang, ya, iya saya punya saudara sebenarnya mampu-mampu, tetapi kebanyakan justru orang Kristen yang bantu saya. Ada pembagian sembako ya. Kan daerah yang saya tempat itu daerah kumuh ya, hampir sana orang-orang tidak mampu ya. Tempo hari juga kami tidak bisa masak. Tahu-tahu rombongan dari gereja yang bagi sembako ya. Bagi sembako. Orang Kristen itu terlalu baik ya. Orang Kristen itu baik. Lihat dari pribadi kita saudara ya. Kadangkala meskipun saya tidak bisa pakai, ada yang jual baju juga saudara, padahal saya juga tidak kenal. Karena dia bilang apa, tolong Bu, ini untuk beli buku ya, anak saya mau beli buku itu bacaan ya, harganya 20.000. Ini tolong baju ini beli aja 20.000 ya, supaya saya bisa beli buku. Saudara, kalau saya ada, sebentar ya, saya tunggu sebentar, saya ambil. Dengan hal kecil saudara, itu merupakan kita sudah memberitakan bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita ya. Tidak usah terlalu besar-besar. Mungkin kita tidak ada besar-besar, seperti saya juga tidak akan bisa besar-besar ya. Apa yang ada kita perbuat, kita lakukan untuk mereka ya. Ya, dengan sendirinya biar aja Tuhan nanti yang bekerja ya. Tuhan saja yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Sementara saya ngomong cucu saya di rel, juga saya bisa memberitakan Injil saudara. Pernah tempoh hari bukan berdebat sih ya, bukan berdebat karena dengan orang emang sebenarnya. Saudara kasih Tuhan, karena Yesus kan agamanya orang Kristen. Oh salah, bukan. Kenal Isa Rohullah ya. Kalau orang seberang saya injilin gitu saudara. Kenal Isa Rohullah? Oh kenal. Nanti kalau kiamat dia yang jadi hakim. Wah, kalau kiamat dia jadi hakim, panjang lebar. Disitulah kita bisa memberitakan Injil kepada mereka saudara. Cakap-cakap sambil ngomong, sambil saya nyuap ya, sambil mulut saya tidak berhenti juga, mereka juga nyaut, saya nyaut ya. Nah saudara, banyak cara ya, banyak cara. Ingat saudara, itu tanggung jawab bagi kita, terutama untuk keluarga kita. Ayo, benar-benar dia kenal Tuhan enggak? Benar-benar dia di jalannya Tuhan enggak? Ya, saudara, itu adalah tanggung jawab bagi kita semuanya. Amin. Tanggung jawab bagi kita. Tuhan memberkati. Jadi ada 3 tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab untuk diri kita sendiri ya. Tanggung jawab untuk orang lain. Ini yang Tuhan mau pada saat malam hari ini, yang harus kita kerjakan. Karena kita warga surga, warganya Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap pribadi, lepas pribadi kita. Kita tundukkan kepala, musik sambil depan. Kita renungkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Selidikilah aku, lihat hatiku. Kita akan panjatkan pujian ini. Selidikilah aku. Izinkan Tuhan menyelidiki setiap kehidupan kita pada saat malam hari ini. Amin, amin Tuhan Yesus. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi oh Yesus yang Maha Tahu. Inilah kami jemaat yang kecil di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau saja yang tahu, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dan berilah hidupku tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai, ayo kita tetap berjuang sampai akhir nafas hidup kita, agar benar-benar Tuhan mendapati kehidupan kita tetap setia kepada-Nya. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia. Sedikit aku. Inilah jemaat-Mu yang hanya seberapa yang ada. Oh Yesus, yang Maha Tahu. Dan berilah hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Mendapati aku tetap setia. Mendapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan.